beliau terjadi kesalahan di dalam pemahaman atas sebagian orang. Dia mengira bahwa bepergian untuk ziarah atau bepergian kemana saja selain 3 tempat ini tidak boleh, termasuklah ziarah Nabi. Sudah salah paham kata Taqiyuddin As-Subki. Yang dimaksud jelas Ibn Taimiyah tadi itulah, ya, tidak ada kemana-mana dah. Orang yang dimaksud orang disohehkan oleh Tajuddin As-Subki. Dan ada riwayat lain yang mengatakan kana lahu haqqan 'ala Allah azza wa jalla an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wal murad bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la tahmiluhu hajatun illa ziyarati ijtinabu qasdi ma la ta'alluqa lahu biziyarah. Amma ma yata'allaq bihi ma yata'allaqu biha min nahwi qasdi al-i'tikaf fil masjid an-nabawi wa kathrati al-ibadah fi wa ziyarati as-sahaba wa ghairi dhalik mimma yundabu liz-za'ir fi'luhu fala yadurru qasduhu fi husuli syafa'ati lahu. Faqad qala ashabuna wa ghairuhum yusannu an yanwiya ma'a at-taqarrubi bi ziyarati at-taqarruba bi syaddir rahli lil masjidin nabawi was salati fihi kama dzakarahu al-musannif. Tsumma al-hadits yashmalu ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam hajjan wa majitan wa yashmalu adh-dhakar wal untha al-ati min qurbin aw bu'din fa yustadallu bihi ala fadilati syaddir rihali lidzalik wa nadbu safar li ziyarati id lil wasail hukmul maqasid. Wa qad akhraja Abu Dawud bi sanadin sahihin ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Fata'ammal hadhihi al-fadilah al-'azimah wa hiya radduhu sallallahu alaihi wasallam al-musallim alaih idh huwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi kasa'iril anbiya lima warada marfu'an al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun wa ma'na raddi ruhihi syarifah raddul quwwatin nutqiyyati fi dhalika al-hin lirraddi alaih. Maka Imam Ibn Hajar meneruskan dari pembahasan beliau mengenai ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya orang berziarah Nabi tidak punya niat lain, bukan berarti dia tidak boleh mengunjungi para sahabat, sholat di masjid Nabi. Tidak ada pertentangan di antara niat-niat baik ini kepada ziarah baginda Rasulullah SAW. Boleh saja, kata Ibn Hajar, orang datang ke kota Madinah niat ziarah Nabi dan bersamaan dengan itu dia meniatkan niat-niat baik yang lain. Boleh, kata Imam Ibn Hajar. Yang tidak boleh itu kalau dia niat hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kebaikan. Datang ke kota Madinah untuk beli pernak-pernik untuk didagangkan lagi di Indonesia. Ada nih, ini cuma ada di kota Madinah. Aku nak beli ini dah. Kalau nyambil-nyambil baru ziarah Nabi. Kalau ada waktu aku baru ziarah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Nyambil-nyambil baru ziarah Nabi. Nanti kalau ada waktu sempat-sempat lah. Kalau ada sempat lah aku boleh buat lah. Yang penting pernak-pernik ini dapat bawa ke kota Mentok, dia bilang. Karena di Mentok aku yakin belum ada nih orang beli ini. Nah ini termasuk niat yang mengalihkan niat yang baik yang dimaksud oleh para ulama. Nah kemudian beliau mengucapkan, beliau menjelaskan lagi ada tambahan kata beliau, di mana ada hadis sahih. Ini bukan berkaitan tentang ziarah, tapi berkaitan tentang orang yang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Nah mengucapkan salam ini bisa dari jauh, bisa dari dekat. Nah, tapi apa yang beliau sampaikan di sini bahwa tiap-tiap salam yang kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibalas langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka ucapan sholawat dibalas oleh Allah 10, ucapan salam dibalas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat itu dipastikan akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan detail. Kemarin hadisnya sudah kita baca, siapa saja yang bersholawat kepada Nabi dari jauh, maka ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sholawat tersebut kepadaku, bahwa fulan bin fulan, bahkan nama ayah kita pun disebutkan pada saat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau tadi ada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ada Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Haytami dan Ibn Hajar Al-Asqalani
dua-duanya belajar di kota Mesir. Nah, ini juga ada rumor Ibn Hajar itu anak batu. Mengapa digelar anak batu? Kalau dari rumornya, dia ini tadinya waktu mondok pesantren bodohnya tidak ketolong. Sampai-sampai dia kabur dari pondok. Nah, ini kadang jadi acuan. Anak-anak yang kabur, dia kepengen jadi kayak Ibn Hajar. Tapi ternyata tidak seperti Ibn Hajar nasibnya. Jadi kalau Ibn Hajar, tapi ini cerita bohong ya, cerita bohong. Ibn Hajar ini bukan cerita asli. Ibn Hajar yang di mereka hanya dirumorkan, beliau tadinya anak yang sangat bodoh, tidak ada satu ilmu pun yang masuk pada saat dijelaskan oleh gurunya. Ternyata itu adalah cerita bohong. Karena tidak ada di antara Ibn Hajar yang pertama dan Ibn Hajar yang kedua yang dikatakan bodoh, tidak hafal, tidak paham. Karena kedua-keduanya ini hafal Quran pada saat umurnya masih muda beliau. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 8 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, belajar ke sini menghafalkan hadis. Dan bahkan kalau kita lihat daripada sejarah mereka ini, mereka adalah murid-murid yang terbaik di zamannya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, memang sekarang kita sebutkan yang kedua, tapi dari tahun kelahiran beliau ini lebih dulu. Karena Ibn Hajar Al-Asqalani ini lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Sedangkan Ibn Hajar Al-Haytami yang tadi kita sebutkan, itu Ibn Hajar Al-Haytami lahir pada tahun 909 dan wafat pada tahun 973 Hijriah. Jauh antara Ibn Hajar pertama dan Ibn Hajar kedua. Yang duluan Al-Asqalani. Asqalan ini daerah di Palestina. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani ini seorang ahli hadis. Berbeda dengan Ibn Hajar Al-Haytami, walaupun beliau juga orang yang pakar di dalam ilmu hadis, tapi fikihnya lebih dikenal. Jadi kalau ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli di dalam kitab Syafi'i, maka yang dimaksud adalah Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani sekarang apa pendapat beliau tentang ziarah? Qala Ibn Hajar fi syarhi al-Bukhari inda qawlihi la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, qawluhu illa ila thalathati masajid al-mustathna minhu mahdhuf fa imma an yuqaddara 'amman fayasir la tushaddu rihal ila makanin fi ayyi amrin kana illa ila thalathati aw akhas min dhalik la sabila ila al-awwal bi ifdalihi ila saddi babis safar bitijarati wasilatir rahim wa talabil ilmi wa ghayriha fata'ayyana ath-thani wal awla an yuqaddar ma huwa akthar munasabah wa huwa la tushaddu rihal ila masjidin lis-salati fihi illa ila thalathati fayabtul bidzalika qawlu man mana'a shaddar rihala ila ziyaratil qabri syarif wa ghairihi min quburis salihin wallahu a'lam. Wa qala Subki al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa qad iltabasa dhalika ala ba'dihim fa za'ama anna shadda fi hal ziyarati liman fi ghairi thalatha dakhil fil man'i wa huwa khata'un li anna al-istithna' inma yakunu min jinsi mustathna minhu fa ma'na al-hadith la tushaddu rihal ila masjidin min al-masajid aw ila makanin min al-amkinati li ajli dhalika al-makan illa ila thalathatil madhkurah wa shaddur rihali ila ziyaratin aw talabi ilmin laisa ila al-makan bal ila man fi dhalikal makan. Beliau menjelaskan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di mana kata beliau ini perlu kita ketahui yang mereka tolak ini pendapat siapa? Masih ke pendapat yang awal Imam Ibn Taimiyah, karena menjadikan hadis la tushaddur rihal ini sebagai dalil melarang ziarah. Jadi yang mereka tolak ini semuanya adalah pendapat Ibn Taimiyah, walaupun kadang mereka tidak menyebutkan. Mungkin takut fitnah juga. Kadang-kadang kan kita tidak menyebutkan siapa yang kita kritik karena takut fitnah. Mungkin di zaman itu ada terjadi fitnah. Nah, di sini Imam Ibn Hajar mengatakan hadis yang ada di dalam kitab Bukhari la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan bepergian. Ini harus kita kira-kirakan, kata beliau, apa mustathna minhu, apa yang dikeluarkan darinya. Karena yang dikeluarkan sudah ada masjid. Yang dikeluarkan darinya apa? Maka kata beliau, kalau kita jadikan yang dikeluarkan darinya atau mustathna minhu ini adalah tempat,
maka itu tidak benar. Tapi kalau kita jadikan lebih khusus, misal jangan kita bepergian ke suatu tempat, maka maknanya jadi betul. Tapi tidak ada yang berpendapat seperti itu, karena buktinya bepergian untuk menuntut ilmu wajib, bepergian untuk melaksanakan ibadah haji wajib, bepergian untuk silaturahmi dianjurkan di dalam agama. Maka itu juga salah kata beliau. Maka mau tidak mau seperti yang dibahas oleh para ulama kemarin, harus kita takdirkan dengan masjid. Tidak boleh bepergian ke satu masjid untuk sholat di dalamnya kecuali ke masjid yang tiga. Artinya di sini kata ulama bukan berarti tidak boleh pergi ke masjid untuk sholat, bukan. Tapi kita mengharuskan diri kita untuk pergi ke satu masjid tertentu. Itu tidak dianjurkan kata ulama. Kenapa? Karena fadilah semua masjid itu sama, kecuali 3 masjid. Jadi fadilah masjid Jami, Masjid Musawwir Wafar, Masjid Baitur Rahman yang ada di Kota Mentok ini, masjid itu semuanya sama fadilahnya, kecuali masjid yang 3. Jadi kalau kita mengharuskan diri kita untuk sholat di satu masjid tertentu, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena semua masjid itu fadilahnya sama. Nah, lalu di sini Imam Ibn Hajar mengatakan, maka batallah pendapat orang yang melarang tidak boleh bepergian untuk ziarah kuburan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Dalilnya tadi tidak boleh bepergian kecuali ke masjid. Karena maksud daripada hadis tadi, tidak boleh bepergian ke masjid tertentu untuk sholat di dalamnya kecuali ke 3 masjid yang ada fadilahnya dan berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Maka kata Imam Ibn Hajar, pendapat yang mengatakan tidak boleh ziarah karena hadis tadi itu jelas salahnya. Nah, ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau tidak mendukung, walaupun beliau tidak menyebutkan, tapi ulama di zaman beliau sudah tahu pendapat ini hanya dinisbatkan kepada Ibn Taimiyah. Jadi mereka semuanya sudah tahu membahas ini. Begitu juga setelah itu disebutkan Imam As-Subki Al-Kabir. Imam Subki Al-Kabir, Taqiyuddin. Ini Taqiyuddin, walaupun lebih tua Ibn Taimiyah, tapi Taqiyuddin bertemu dengan Ibn Taimiyah, sezaman dengan Ibn Taimiyah. Taqiyuddin As-Subki itu termasuk ulama Syafi'iyah yang dibanggakan. Bahkan kata ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, Taqiyuddin As-Subki ini peralatan untuk berijtihad itu sudah sempurna. Peralatan ijtihad mutlak untuk Taqiyuddin As-Subki ini lebih sempurna. Dan bahkan dikatakan Taqiyuddin As-Subki itu lebih alim daripada Imam An-Nawawi. Walaupun Imam Nawawi lebih terkenal daripada Imam Taqiyuddin As-Subki. Mungkinnya waktu kita sebutkan Taqiyuddin As-Subki, rasa pola kata orang mentok lagi sebut Habib nih. Taqiyuddin Subki, Tajuddin Subki, Imam Ibn Hajar, Ibn Sapo-sapo disebut dia nih. Hari ini pokok nama-nama orang kubur semua disebut. Ini nama ulama, bukan nama orang kubur. Nama ulama yang pada saat disebutkan nama mereka saja sudah menurunkan rahmat Allah SWT. Lalu bagaimana kita menjelaskan pendapat-pendapat mereka, ilmu-ilmu mereka, menghidupkan apa yang mereka sampaikan. Jadi di sini kita belajar untuk bagaimana kita mengenal para ulama-ulama kita dan juga menghormati pendapat-pendapat mereka, sehingga kita tahu bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara ulama. Jadi Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan wa qadil tabasa dzalika ala ba'dihim, dan telah bercampur aduk kata beliau, terjadi kesalahan di dalam pemahaman atas sebagian orang. Dia mengira bahwa bepergian untuk ziarah atau bepergian kemana saja selain 3 tempat ini tidak boleh, termasuklah ziarah Nabi. Sudah salah paham kata Taqiyuddin As-Subki. Yang dimaksud jelas Ibn Taimiyah tadi itulah, ya, tidak ada kemana-mana dah. Orang ini yang dimaksud, orang sekok tadi itulah. Cuman kadang-kadang ulama ini untuk menutupi kesalahan,
Sudahlah, oranglah meninggal, tidak usah digembar-gemborkan lagi. Sebagian dari mereka terkadang memilih metode ini, tapi sebagian yang lainnya menjelaskan nisbat qaul ini kepada Ibn Taimiyah supaya kita tidak salah paham. Ayo kita nuduh-nuduh, siapalah yang punya pendapat ini. Kalau ketemu ku lah, wah ada gaya dia kalau ketemu ku. Anak ngapa men ketemu Ibn Taimiyah? Jadi di sini Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa wasyaddur rihali ila ziyaratin aw talabi ilmin laisa ilal makan bal ila man fi dalikal makan. Orang yang berkunjung untuk ziarah dan menuntut ilmu bukan karena tempatnya. Kita kalau misalkan menuntut ilmu, kalau di surau ada majelis, kita ke surau. Kalau di masjid jami ada masjid, kita ke masjid jami. Nah, ada memang orang-orang yang kalau ke surau aku pergi, kalau ke masjid jami agak jauh sedikit, bensin nih sekarang agak mahal. Ada yang model gitu, apalagi mau suwir wapar, naik tebing pola, banyak tuh makan bensin. Ada yang model macam tuh. Tapi kata beliau, pada umumnya, ini kita tidak bercakap orang-orang yang berpikiran tidak pada umumnya. Pada umumnya, orang yang bepergian untuk menuntut ilmu, orang yang bepergian untuk ziarah, dia bukan mengunjungi tempat, tapi mengunjungi orang yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau majelisnya pindah, dia ngikut majelisnya, bukan ngikut tempatnya. Nah, itu kata Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi kita yang berkunjung ke kota Madinah, itu sebenarnya bukan kunjung ke kota Madinahnya, tapi yang punya Madinah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para ulama-ulama kita dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada pembahasan beberapa ulama lagi yang nanti insyaallah akan menambah ilmu dan wawasan kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana